Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita telah ketahui bersama bahwa amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini hanya dikategorikan dua macam, amal kebagusan dan amal kejelekan. Kalau kita berbuat bagus, berbuat baik, ibadah kepada Allah, sudah barang tentu kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, bila kita mengerjakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita barang tentu menerima dosa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia tercatat atau mulai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak anak-anak berusia baligh. Jadi anak-anak berusia baligh itu sudah mulai mendapatkan pahala, mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dimulai dari usia baligh. Hukum syar'i dikenakan kepada manusia adalah mulai dari si anak itu berusia baligh. Sampai kapan tuh amal ibadah, amal kebagusan, amal kejelekan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai syakratul maut. Jadi intinya amal ibadah, amal kejelekan yang kita perbuat dimulai dari usia baligh sampai dengan syakratul maut. Jadi manusia kalau sudah syakratul maut, meninggal, inqata'a, sudah putus amalnya, karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah meninggal, sudah wafat. Ada 3 amal, ada 3 perbuatan yang walaupun kitanya sudah meninggal, sudah wafat, amalnya selalu bertambah ke kita walaupun kita sudah di alam kubur, di alam mahsyar, di alam akhirat. Tetapi kalau ketiga hal yang akan saya sebutkan ini tidak dilakukan, tidak diperbuat ketika kita hidup di dunia, maka selesailah sudah amal kita ketika syakratul maut. Amal sholat kita sudah selesai karena tidak sholat lagi. Amal puasa kita sudah selesai karena tidak puasa lagi. Amal-amalan kegiatan sosial kemasyarakatan juga demikian terhenti apabila kita sudah meninggal atau wafat. Tapi ada 3 amalan, 3 perbuatan ketika kita perbuat di dunia ini, walaupun kitanya sudah meninggal, tapi amalnya mengalir. Maka dengan demikian muslimin muslimat yang berbahagia, sangat beruntung kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbuat kalau kita mampu ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya perbuatan yang akan saya sebutkan yang amalnya selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal. Maksimal kita
ketiga-tiganya harus berbuat. Kalau ketiga-tiganya kita tidak mampu berbuat, minimal satu ya, minimal satu amal yang kita perbuat di dunia ini kemudian mengalir sampai yaumil akhirah. Muslimin muslimat yang berbahagia, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Ini hadis sahih. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Kalau manusia itu meninggal, maka putuslah semua amalnya. Yang saya sebutkan tadi, sholatnya sudah tidak diperlukan lagi, puasanya tidak diperlukan lagi, zakatnya tidak diperlukan lagi, atau kegiatan-kegiatan sosialnya sudah tidak diperlukan lagi karena sudah meninggal, putus sambung. Illa min salasin, tapi ada 3 amal yang selalu mengalir walaupun kitanya sudah meninggal. Pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, atau berwakaf ketika kita hidup di dunianya. Untuk masih ada kesempatan bagi kita-kita yang masih hidup, yuk kita berwakaf. Wakaf yang mengalir adalah wakaf yang selalu dipergunakan di dunianya. Kalau kita mampu mewakafkan tanah, kalau kita mampu mewakafkan sawah, kalau kita mampu mewakafkan harta benda baik ke masjid, ke majelis ta'lim, ke pondok pesantren, selama wakaf kita dipergunakan, maka di situ amal akan mengalir kepada kita. Teringat ketika saya ke Saudi, ke Arab, lakukan umroh maupun haji, banyak muslimah yang membeli Al-Quran. Di depan masjid itu ada banyak toko-toko Al-Quran. Dia membeli Al-Quran, ditaruh di masjid untuk diwakafkan, untuk dibaca itu Al-Quran kepada orang lain. Selama Al-Quran itu masih ada, kemudian dibaca oleh orang Islam, maka sudah tentu amalnya mengalir kepada kita yang mewakafkan Al-Quran itu. Itu satu contoh. Ada juga teman saya sudah meninggal ya, almarhum. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Kebenaran dia kaya. Dia mewakafkan hampir 1 hektar tanah untuk kuburan umum masyarakat. Ini satu contoh yang baik, contoh yang harus kita tauladani dalam hidup ini. Sampai sekarang itu, kalau ada orang yang meninggal dikuburkan di tanah wakafnya itu, Masya Allah, janji Allah akan terpenuhi, amal selalu mengalir kepada yang mewakafkan itu. Wakafnya tidak perlu besar. Kalau kita tidak mampu, misalnya ada bangunan masjid, ada bangunan pondok, ada bangunan masjid atau musola atau majlis, kita bisa membantu keramik 5 meter, 10 meter, apalagi semua keramik yang musola sedang bangun, pondok yang sedang bangun, kita wakafkan keramik. Masya Allah, ketika musola, masjid, pondok masih beraktivitas, masih digunakan, maka amalnya selalu mengalir kepada kita sekalian. Itu yang pertama, shadaqatin jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat?
Ketika kita hidup di dunia, kita mengajarkan yang paling terendah, Iqra, alif, ba, ta, sa dan sebagainya kepada tetangga kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Maka ketika kita meninggal, kemudian anak yang diajarkan mengajarkan kembali ilmu yang dia dapat dari kita, maka kitanya dapat mengalir sampai di akhirat pun. Itu yang kedua, ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita ajarkan, kemudian kitanya meninggal, kemudian disalurkan, diajarkan kembali terus menerus ke orang lain, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, mempunyai anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka berbahagialah bagi muslimin muslimat yang mendidik anak dititipkan di pondok pesantren, karena dia akan selalu mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Malahan saya wajibkan kepada santri-santri yang ada di Al-Falahiyah Al-Ashtari, setiap habis sholat subuh wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama mendoakan kedua orang tuanya, yang kedua mendoa untuk dirinya sendiri. Birrul walidain, sangat beruntung ya. Ini tradisi dari kecil mendoakan, nanti ketika sudah orang tuanya meninggal maka dia terbiasa mendoakan orang tuanya minimal 5 kali dalam satu hari ketika selesai ibadah sholat. Sangat beruntung ya bagi orang tua yang mensantrenkan, mensekolahkan anaknya di pondok pesantren, karena sejak dini dia dididik untuk mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin muslimin muslimat yang saya hormati, demikian 3 amalan ketika kitanya sudah meninggal, amal ibadahnya, amalan tersebut, sawabnya, pahalanya selalu mengalir kepada kita walaupun sudah di alam mahsyar, di alam akhirat, di alam kubur dan sebagainya. Untuk itu mari sebelum meninggal, sebelum wafat, masih ada hari ini, dari 3 hal itu minimal 1 kita lakukan, atau yang paling terbaik adalah ketiga-tiganya. Sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita dapat lakukan sehingga kita dikubur, kemudian di alam akhirat selalu mendapat pahala dari ketiga hal perbuatan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal aqmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.